Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali untuk bertartil Al-Quran. Kita berupaya untuk memahaminya dan kita berupaya untuk mengamalkannya serta mendakwahkannya kepada seluruh umat manusia di bumi ini, baik itu An-Nas, yaitu manusia-manusia bumi, itu baik para jin-jin semua juga ternyata juga mengaji, mereka mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Dan yang wabil khusus adalah orang-orang yang beriman baik dari golongan jin dan manusia. Mereka semuanya ternyata juga mencintai Al-Quran. Marilah kita berdoa kepada Allah demi keselamatan kita semuanya. Mudah-mudahan keluarga besar kita, al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Mudah-mudahan bencana yang kemarin terjadi, ya, jadi ada gempa, ya, berapa di kemarin, 6,7 apa skala Richter. Sebelumnya ada turun hujan, mari ngono kilat petir menyambar-nyambar, geruduk dayar deh. Setelah itu buminya goyang. Betapa Allah ingin menunjukkan kuasanya kepada kita. Ternyata bahwa bumi dan alam, langit dan bumi semua dan makhluk yang ada di dalamnya ini ternyata semua juga miliknya Gusti Allah. Jadi makanya kita ini nggak punya apa-apa. Manusia ini lemah, manusia itu doif, manusia itu fakir. Jadi manusia itu butuh ditulungi sama Gusti Allah. Dalam bahaya gitu ya, ndonga ning Gusti Allah, ya Allah selamatkan kami. Ning lautan, mengarungi lautan yang luas, ndonga ning Gusti Allah, ya Allah selamatkan aku dari ombak yang membahayakan, ya Allah, sampai daratan, ya Allah, ndonga ngono. Mari ngono ning kene angkasa ya ngono, naik kapal terbang dhuwur pesawat kono ndonga Gusti Allah, ya Allah selamatkan aku sampai bisa turun lagi ke bumi. Mari ngono sing ning apa di atas bumi ini berkendara semua juga berdoa kalau mau pergi, kalau mau bertamasa, kalau berjalan-jalan di muka bumi ini, dia semuanya berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan perjalananku ini, ya Allah, selamat pada saat aku berangkat, selamat di jalan dan bisa selamat lagi pulang sampai rumah, ya Allah. Loh, berarti itu menunjukkan bahwa manusia itu apa? Al-fakir di hadapan Allah. Makanya gak boleh sombong. Manusia itu datang ke bumi ini gak membawa apa-apa, tidak membawa sehelai kain pun. Ya, kita datang kepada dalam keadaan telanjang, tidak punya pakaian, tidak punya rumah, tidak punya istri, tidak punya suami, tidak punya anak, kemudian oleh Allah diberi. Makanya kita kalau menjadi orang yang kaya raya, maka kita harus apa? Dermawan. Jadi dengan kekayaan yang Allah berikan itu,
sebagian untuk menolong fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, terutama pada keluarga dekat kita. Ngono Dek. Jadi Allah tuh ngajarinya seperti itu. Dan juga Allah mengajarkan kasih dan sayang. Kasih itu gak peduli, pokoknya yang penting menungso. Ya menungso, ya binatang, ya tumbuhan, itu dikasih. Ya, karena manusia ini sebagai khalifah di muka bumi, maka mereka harus punya jalinan kasih. Tidak ngerti ono makan, ono apa binatang yang kelaparan, ya kucing apa kasih makan. Nek ngerti ono tumbuhan yang kering mau mati ya disirami. Betapa ya indahnya Islam ini. Makanya ada kisah, ada seseorang yang memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan. Memberikan minum anjing, kemudian orang itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bersedekah kepada anjing, akhirnya perbuatannya diketahui oleh Allah, akhirnya orang itu dikasih taubatan nasuha. Jadi aslinya orang itu orang jelek, orang yang berlumuran dengan dosa, dia punya dosa-dosa yang banyak, belum bisa bertaubat lah. Ternyata Allah mengajarinya dengan bersedekah memberi minum anjing, apalagi memberi minum ustadz, apalagi memberi minum orang-orang beriman takwa, apalagi memberi minum manusia. Ya, makanya dari pelajaran itu yang ditampakkan oleh Allah adalah anjing, berarti itu adalah makhluk. Maka yang manusia masuk, binatang masuk, tumbuhan masuk semuanya. Itu namanya berkasih, tak pilih kasih. Ojo kok peh, oh iku asu melet-melet iku bah mati ya wis, ojo ngono. Wong asu najis wae disawati kene, ojo. Enggak boleh begitu. Tapi kalau di kampung, kalau binatangnya buas ya ojo dilepas. Nek binatang buas ngingu asune galak, gak dicincang. Oh, iso-iso nyakot arek-arek cilik-cilik iku. Gak peduli wong tuwek wong nom, godak kae wong asu galak. Waduh melet-melet kaya ngono lho. Ya, itu berbahaya sekali. Makanya Allah memberi pelajaran kepada kita, ya, orang yang tidak bisa menahan nafsunya itu diumpamakan seperti anjing. Anjing itu lihat nanti ya, lidahnya itu menjulur terus, apa lidahnya panjang dia. Nah, lidahnya itu keluar dari mulutnya. Jadi anjingku melet. Biyen aku tahu diceritani karo bapakku biyen. Kowe nak pengen ngerti wong sing nurutno hawa nafsu iku ya kaya asu. Jadi asu iku melet. Jadi nafsu kita itu begitu. Nafsu kita itu sebetulnya ingin berbuat jahat melulu. Bangun tidur yo pengen berbuat jahat, mau tidur yo pokoknya pengen berbuat jahat terus. Makanya di situ tadi melet. Lah bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita menundukkannya, seperti sebentar lagi kita disuruh puasa. Jadi puasa itu adalah menundukkan nafsu binatang yang ada dalam tubuh kita ini supaya kita menjadi makhluk yang mulia. Ngempet bahasanya itu. Bapak saya bilang itu ngempet. Ngempet itu ya ngempet, ya ngempet hal-hal yang jahat loh dek, diempet dek. Nafsu kita itu sebenarnya pengen berbuat jahat, tapi krono perbuat jahat itu dilarang sama Gusti Allah, akhirnya kita ngempet. Nah, siapa yang bisa ngempet begitu itu, maka
Allah menjanjikan surga untuknya. Tuh, Dek. Jadi orang-orang beriman itu begitu, Dek. Opo-opo sing elek kudu diempet. Bahasa itu nyanyian setan yang indah-indah, yang enak-enak itu adalah nyanyian setan. Kalau itu misalnya diambil, nyanyian setan itu diambil, perbuatan setan itu diambil, ya dia lelugur sudah, jadi makhluk tercela, terhina. Padahal kita manusia ini makhluk terbaik, tapi karena mengikuti langkah setan akhirnya jadi terhina. Makanya mari kita berdoa, mudah-mudahan teman-teman kita yang terkena dampak gempa ya kemarin, mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan, dan yang meninggal dunia mudah-mudahan husnul khotimah ya, Dek ya. Bencana itu begitu, Dek. Jadi kalau waktu bencana, di depan bencana rumahnya rubuh, dia mati dalam keadaan dia beriman takwa, ya husnul khotimah, Dek. Tapi nek misalnya dia itu kufur, dia itu munafik, dia itu musyrik, datang gempa bumi mati ini mati sangit. Jadi ada syahid itu mati husnul khotimah, nek sangit berarti mati ini su'ul khotimah lho, Dik. Makanya awak dia harus siap-siap siaga ya, Dik ya. Di mana saja, di rumah, di luar rumah, pokoknya selalu beriman takwa. Ojo berbuat yang dosa. Nah, begitu. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan bumi ini ya, Dek ya. Lumpur lapindo yang selalu menyembur terus ya. Kalau misalnya di bumi ini jeblong ya hilang, Dek. Pulau Jawa misalnya dijeblong sama Gusti Allah ya hilang, Dek. Hilang sak wong-wong, hilang kabeh lho, Dek. Makanya kita ini tidak aman ya, Dek ya. Kita harus minta aman sama Gusti Allah. Ya Allah, amankan bumi kami ya Allah. Berilah aman bumi kami ya Allah. Lah supaya aman kita harus iman. Mudah-mudahan yang sudah meninggal dunia, keluarga besar kita dan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat diampuni segala dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kita bisa menyambung amal solehnya. Ala hadiniyah as-solihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kemarin sudah kita bahas, Dek ya, surat Al-Baqarahnya dari ayat 1 sampai ayat 93. Mari kita hari ini lihat di Al-Baqarah 94 dan 95. Mudah-mudahan menjadi bekal kita. Marhaban ya Ramadan. Kita akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mari kita bersuka, mari kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan itu dengan bekal iman dan takwa. Jadi kalau orang itu sebelum datangnya Ramadan sudah beriman takwa, kemudian di bulan Ramadan beriman takwa, setelah Ramadan beriman takwa, maka seakan-akan ya bulan-bulan yang ada ini menjadi seperti puasa. Jadi puasanya sepanjang masa, rasane lho, Dek. Ora kok poso 30 dino 1 bulan toh, tapi seakan-akan puasa terus menerus ya. Baiklah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas, khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Walan
yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Nah, sekarang kita lihat artinya. Katakanlah jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat atau surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang-orang lain, maka inginilah kematianmu jika kamu memang benar. Dan sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang dolim. Nah, sekarang mari kita kaji, kita perhatikan ada pelajaran hikmah apa yang diberikan Allah kepada kita. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengatakan kepada orang-orang Yahudi, apabila memang benar perkataan dan dugaan mereka bahwa surga itu hanya untuk mereka saja. Oh, jarene orang Yahudi deh, sing mlebu swarga iku ya wong Yahudi tok. Jarene wong Nasrani ya ngono. Sing mlebu swarga iku ya wong Nasrani tok. Ya, perkataan semacam itu tidak boleh. Lah piye piye? Yo Yahudi, Nasrani, yo As-Sabiin, para pengikut para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman takwa sampai akhir zaman nanti, yang beriman dan takwa kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, mereka pasti masuk surga. Begitu. Jadi jangan ngomong seperti itu. Koyo panitia mlebu swarga wae. Masalah organisasi banyak, organisasi Islam banyak ya Dik ya. Partai juga banyak. Masalah rupa manusia, ada yang kuning, ada yang langsat, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang putih. Itu warna kulit manusia. Bangsa juga berbangsa-bangsa, negara juga banyak negara. Semuanya akan dimasukkan Allah dalam surga apabila dia punya iman dan takwa. Begitu pandangan yang baik itu. Jangan ngomong seperti itu. Nanti itu bisa menyakiti hati orang lain. Jadi surga itu dibuat oleh Allah untuk kita semua. Tapi kudu taat pada Allah dan Rasulnya. Nek zaman Nabi Adam syahadate piye? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Adam Rasulullah. Nek zaman Nabi Muhammad yo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pokoknya kudu manut Allah, terus manut nabine. Nabine sapa? Saiki zamane Nabi Muhammad, yo melok Nabi Muhammad. Aja golek nabi-nabi baru, gawe dhewe, Tuhane gawe dhewe, nabine gawe dhewe. Iku sing garai sesat pokok. Ya. Ngono iku bisa dilihat ya, orang yang begitu itu namanya golongan setan. Itu di surat Al-Mujadilah Dek ya. Surat 58 Al-Mujadilah mulai ayat 14 sampai 20 itu tentang golongan setan. Ya, golongan setan itu orang-orang munafik, orang-orang yang kufur, ya, yang kufur itu bersumpah, bohong, dengan sumpahnya itu bohong. Kemudian dia diadab keras oleh Allah, kemudian dia juga menghalang-halangi jalan yang benar, kemudian harta benda yang dia kumpulkan di dunia tidak bisa menolongnya, kemudian waktu dia dibangkitkan
dia mengaku sebagai orang yang baik, kemudian setan itu menguasai mereka sehingga dia lupa Allah, ya ternyata akhirnya dia menjadi penentang Allah dan Rasulnya. Lah itu golongan setan deh. Jadi kalau golongan setan sudah merasuk dalam diri manusia, maka manusia menjadi setan. Jadi berkolaborasi manusia dan setan ada di surat 58 Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Sedangkan 21 sampai 22 itu adalah orang-orang pecinta Allah, orang-orang pecinta Rasulullah, mereka yang akan ditanamkan rasa kasih dan sayang yang ada di dalam hatinya. Mereka baik sesama manusia, walaupun mereka tidak beriman kepadanya, dia tetap menghormati. Karena apa? Bani Adam. Orang kok mentang-mentang orang beriman terus mengenyek orang yang tidak beriman, itu nggak boleh. Tetap didoakan mendapat hidayah Allah. Dia sama baik dengan manusia, binatang juga baik, tumbuhan juga baik. Lah itu ada di surat Al-Mujadilah ayat 21 sampai 22. Nah, kemudian maka mintalah mati dengan segera. Jadi menurut Gusti Allah kalau memang seperti itu dugaannya, jadi kematian itu lebih baik, perut bumi lebih baik daripada atas bumi. Kenapa dek kok begitu? Orang yang jahat itu loh dek, jadi Gusti Allah, perut bumi lebih baik daripada kamu hidup. Timbang kamu hidup mengajak orang sesat, lebih baik kamu itu mati aja. Loh dek, berarti gak ada gunanya dek. Makanya jangan menjadi orang yang kufur, jangan menjadi orang yang jahat. Loh, perut bumi lebih baik. Tapi nek orang itu baik, beriman, takwa, di atas bumi lebih baik. Ojo ning perut bumi, ya, karena bermanfaat untuk menyelamatkan manusia, ya. Maka mintalah mati dengan segera. Kenyataan mereka tidak mau menginginkan kematian. Nah, ternyata mereka yang ditakuti sapa sing gelem mati. Orang kafir itu takut mati. Orang munafik ya wedi mati. Nanti ada penyakit yang berbahaya itu adalah wahan deh. Wahan niku apa? Penyakit cinta dunia tapi wedi mati. Lah orang munafik wedinane mati. Ku nang mati aku. Numpak kapal laut, ku nang kekerem aku. Numpak pesawat ku nang ceblok aku. Numpak becak ku nang ditubruk aku. Loh, gak duwe keyakinan. Wedi mati, akhirnya malah mati. Wong sing wedi mati ku malah cepet mati. Makanya aja wedi. Lah orang yang beriman, apakah dia berani mati? Ya berani, karena kematian sudah disiapkan. Loh, adik sudah mengaji, adik sudah sholat, kita sudah ngaji, sudah sholat, sudah bersiap setiap hari bertaubat. Sawayah-wayah mati ya kudu siap. Loh, beda dengan orang yang beriman itu wani mati. Yo wani urip, yo wani mati. Ojo kok wani urip tapi kuwatir mati. Lah iku ora apik ngono. Lah ya. Kenyataan mereka tidak mau menginginkan kematian, tetapi malah sebaliknya mereka mengejar dan berjuang keras untuk memperoleh kenikmatan dunia. Karena itu ucapan mereka itu tidak benar. Oh, dek. Jadi njaluk 1000 tahun umur, tapi 1000 tahun umur itu digawe menentang Allah dan Rasulnya, ya apa? Juga ono gunane. Makanya kita minta sama Allah panjang umur bil barokah wa bitaatilah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Jadi nak sak wayah-wayah mati yo njaluk husnul khotimah. Terakhir Allah menjelaskan bahwa mereka sekali-kali tidak akan menginginkan kematian karena mereka telah mengetahui kesalahan dan dosa yang telah mereka lakukan sendiri. Oh, jadi sebetulnya manusia dengan dosanya itu tahu deh, tapi dia untuk berhenti dari dosa itu gak iso deh. Jadi tentang dosa manusia sebetulnya yang ngerti, kekufuran yang ngerti, tapi untuk berhenti dari kekufuran dia tidak bisa. Dia tahu kalau dia melakukan kemunafikan, tapi untuk berhenti dari sifat munafik tidak bisa. Itulah namanya bahwa hidayah itu dari Allah. Manusia nggak bisa. Aku pengen jadi wong apik, tapi kok angel yo. Aku pengen jadi wong elek. Wong elek kok pengen iki wong gak genah jenenge. Kok sak pengen. Jadi wong elek ku meneng-meneng sih dadi wong elek. Tapi nek dadi wong apik iku perlu ada tahapan. Lho ngono lho Dik, aja pengen dadi wong elek. Karena
gak sholat, meneng, gak gelem ngaji, gak gelem apa, wis dadi wong elek langsung. Jadi gak usah bercita-cita jadi orang jelek, bercita-citalah jadi orang baik saja, ya. Karena mereka telah mengetahui kesalahan dan dosa yang telah mereka lakukan sendiri, dan mengetahui pula bahwa semestinya mereka akan mendapat hukuman berat karena dosa-dosa mereka, seperti mengubah dan memalsukan kitab Taurat dan mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Padahal dalam kitab Taurat disebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bisa dilihat surat 61 ayat 6 As-Saff. Ya, kedengkian itu. Allah mengetahui bahwa mereka itu zalim, maksudnya Allah Maha mengetahui bahwa mereka tidak melaksanakan hukum semestinya yang dilakukan dan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya dolim, ya. Seperti dugaan mereka bahwa negeri akhirat itu disediakan khusus untuk mereka, tidak untuk yang lain. Loh, sing mlebu swarga iku ya wong Yahudi tok, sing mlebu swarga iku ya wong Nasrani tok. Lah wong Islam dia mlebu neraka. Ku lak cirimu. Ngono ki gak oleh. Makane kudu ngaji. Ngaji kitab sing sempurna, sing full. Al-Qur'an iku lengkap kap. Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lengkap di situ. Dadi iso mlebu swarga kabeh menungso, sapa wae, jin menungso. Tapi kudu iman dan takwa, taat sama Allah dan taat pada nabinya. Lah nabimu sopo? Kudu ngaji ya, Dek, ya. Makanya mudah-mudahan, Dek, ya, ngaji kita ini kita harus hati-hati, Dek, ya. Kiamat itu ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat besar nanti hancurnya dunia dan isinya, langit amblek, gunung yang meledos kabeh, ya. Nah, kiamat kecil itu termasuk gempa bumi. Jadi ya, bisa dilihat surat 22 di ayat 1 sampai 4. Itu surat Al-Haji, deh, ya. Jadi makanya Allah pesan kepada kita beriman takwa, ya, karena guncangan hari kiamat itu dahsyat. Ya. Kemarin gempa seperti 6,7 SR ngono wis kaya ngono, wis gulik-gulik rasane. Wis kita sudah takut, ya. Apalagi nanti dahsyat, ya. Pada waktu datangnya hari kiamat itu, deh, ya, orang yang menyusui anaknya itu ceblok anaknya, lali be anaknya. Orang yang hamil, deh, keguguran, deh. Terus orang-orang itu koyo wong mabuk, deh. Kenapa, deh, koyo orang mabuk? Orang mabuk itu apa nglakoni sesuatu gak iso, deh. Jadi menyelamatkan dirinya itu gak iso, deh. Mau gerak juga gak bisa wong mabuk. Nah, karena bingungnya. Jadi kalau gempa bumi yang dahsyat itu begitu, deh. Ya wis gak mikir anake, deh. Pokoknya nyelamatno awake dhewe-dhewe. Mase nyelamatno masane dhewe. Adike yo ngono. Wis gak melayu dhewe-dhewe, deh. Gempa bumi itu, ya. Makanya kemudian hati-hati ada orang yang berbantah-bantah tentang Allah tanpa ilmu. Nerangno Gusti Allah tapi gak ngerti ngaji. Nerangno setan tapi yo gak ngerti ngaji. Nerangno dunia dan isinya tapi yo gak gawe Al-Qur'an dan As-Sunnah. Iku jeneng nanti bisa menyesatkan. Hati-hati ya, deh. Jangan mau disesatkan. Nanti kalau berkawan dengan setan maka berada di dalam neraka jahanam. Itu bisa dilihat dalam surat 22 Al-Haji ayat 1 sampai 4. Kita berhati-hati. Ingat pesannya Rasulullah, umati, hati-hati umati. Jadi Rasulullah itu pesan kepada hati-hati yo umatku. Lihat di surat ketiga ayat 102 sampai 104. Kemudian Rasulullah pesan mau meninggal itu An-Nisa, wahai kaum Hawa, wahai kaum wanita, hati-hati ya, hati-hati, tutup auratmu. Kenapa aurat harus ditutup? Karena kalau tidak ditutup, wanita, laki-laki semua rusak. Karena laki-laki itu rata-rata cinta kepada wanita, deh. Makanya auratnya ditutup supaya laki-laki tidak melihat. Jadi ya, lihat surat 24 ayat 30 31. Tutup mata. Nanti sebentar lagi kita puasa, ya, deh, ya. Jaga mata, ya, deh, ya. Jaga mata, jaga hati, ya.
Terakhir dek, makanya kita harus berhati-hati. As-sholah di Rasulullah. Sholat jago sholatmu yo, kok sholatmu iku iso bentengi konggone neraka jahanam. Kowe kok gak dilebokno ning neraka jahanam. Sholate yo, sholat sunah taraweh ya, dek ya. Sholat sunah duha, sholat sunah tobat, sholat sunah tahajud, witir dilakoni kabeh. Terus sholat wajib ya dijaga. Ya, sholat kedua ayat 238 jaga sholat. Kemudian khusyuk surat kedua ayat 45 sampai 46. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita nanti ya, keluarga besar kita bersama al-muslimin al-muslimat al-mu'minin wal mu'minat ke dalam surga al-firdaus. Surat ketiga al-mu'minun 1 sampai 11. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah menerimanya dan Allah selalu membimbing ke jalan yang benar, dan dosa-dosa kita mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami memohon kepadamu, berilah kekuatan iman dan takwa kami. Sebentar lagi nanti hari Selasa ini kami kaum muslimin muslimat mukminin mukminat mau melaksanakan puasa Ramadan. Ya Allah, berilah kami kekuatan ya Allah untuk bisa puasa yang baik. Ya Allah, tundukkan mata kami, tundukkan hati kami, pikiran kami, segala yang jahat-jahat tundukkan ya Allah. Terimalah puasa kami nanti ya Allah, terimalah sholat-sholat kami, dan mantapkan iman dan takwa kami sehingga kami ya Allah bisa bertemu dengan Idul Fitri, sehingga kami bisa bermaaf-maafan ya Allah, kami bisa kembali ke fitri sebagaimana firman-Mu dalam surat 30 ayat 30 sampai 46. Hendaknya manusia dan golongan jin semuanya kembali menjadi pribadi-pribadi yang fitri. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.